Musuh superhero yang paling mengerikan akhirnya siap dibuatkan filmnya, yaitu adalah Badut Gendong, yang merupakan proyek cross universe yang satu semesta dengan proyek Ustadz Kodrat yang dikerjakan oleh Bapak Charles Gosali dan juga Magma Entertainment. Dan kita menemukan sebuah ending yang begitu menarik untuk kita bahas. Dan ini akan langsung nyambung kepada kisah Ustadz Kodrat yang akan segera kembali untuk melawan para iblis berbahaya di film Kodrat ketiga nanti. Apa aja ya? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu karena filmnya masih tayang di bioskop. Nonton dulu, habis itu kamu bisa kembali kepada video ini untuk mengetahui bagaimana bentuk breakdown kita terkait mengenai ending film Badut Gendong yang satu ini. Badut Gendong ini merupakan sebuah proyek yang berfokus kepada satu tokoh penting dalam kisah Kodrat yang ternyata dia adalah seorang penari badut gendong miskin yang bernama Darso yang mengalami sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Dia merupakan pengamen yang selalu mencari uang dengan profesinya sebagai penari badut gendong di sebuah kota besar. Sampai pada akhirnya Darso menemukan kalau istrinya bernama Darcy sudah mengandung anak mereka selama 3 bulan lamanya. Tentu hal ini membuat Darso sangatlah senang karena akhirnya dia akan menjadi seorang ayah dan punya banyak rencana untuk membesarkan anak mereka dan menjadi keluarga kecil yang sangat harmonis. Tapi tiba-tiba semua mimpi itu akhirnya runtuh ketika Darso dan Darcy akhirnya dirampok oleh para preman ketika melintasi sebuah rel kereta api. Sampai pada akhirnya hal itu membuat Darcy langsung tewas seketika. Memang gak adil. Nah, kalau kita lihat dalam segi bentuk angle kameranya, ini sebuah bentuk ciri khas shot yang dimiliki oleh Pak Charles sebagai sutradaranya ketika beliau pernah mengerjakan film kedua Kodrat ini ya. Yaitu ada sebuah adegan ketika Kodrat yang melawan Aswala yang merasuki Ibu Yasmin di sebuah gubuk, dan juga Kodrat yang melawan Dukun penyembah iblis Zaduk di sebuah pabrik yang berada di ending film keduanya. Dan kalau kalian jeli ya, opening seperti ini sama persis dengan polanya film Kodrat pertama, yang dimana mereka berdua sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai, tapi jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang sangatlah berbeda. Oke, kita coba bandingkan kepada Ustadz Kodrat. Di awal opening film pertama, ketika dia kehilangan anaknya Alif yang dibunuh oleh iblis Aswala, dia emang hancur dan depresi, memang. Tapi dia menemukan jalannya kepada Tuhan dan tetap menjadi orang yang benar sampai kepada kematian Aziza di ending film kedua. Sedangkan kalau Darso sebagai badut gendong, dia sebaliknya. Dia akhirnya depresi dan malah obsesif terhadap kesedihannya. Sampai-sampai dia akhirnya memasang wajah istrinya untuk ia taruh kepada badut gendong yang ia miliki. Alhasil, hal itu mengundang roh jahat untuk memanipulasi Darso sebagai badut gendong itu sendiri. Makanya sepanjang film yang gua perhatikan adalah sepertinya ini bukan roh istrinya langsung deh, tapi ada roh jahat yang menyerupai istrinya untuk memanipulasi Darso sebagai manusia itu sendiri. Ditambah lagi ketika Darso udah pulang ke kampung halamannya, dia malah dihancurkan dalam segi bentuk mental oleh semua orang-orang kampung di sana. Dia dimanfaatkan, gak dibayar, dan juga tidak dihargai. Makanya hal ini membuat Darso menjadi semakin marah dalam hatinya. Dan karena kemarahan itulah akhirnya Badut Geno sebagai mediumnya mengeksekusi semua orang yang pernah menghancurkan hatinya. Apalagi di filmnya itu, Darso awalnya bukan orang jahat loh ya. Dia adalah orang baik yang ramah kepada semua para tetangganya dan siap membantu tanpa pamrih. Tapi lingkungan sekitarnya yang gak menghargainya dan malah menganggap kalau si Darso ini adalah pengamen badut gendong yang rendahan dan tidak pantas untuk dihargai. Yang dimana pembangunan dunia seperti ini membuat kita callback kepada film Joker
tahun 2019 yang awalnya Arthur Fleck juga adalah orang baik, tapi karena lingkungannya akhirnya dia berubah menjadi orang jahat. Istilah katanya orang baik yang tersakiti. Asik. Jadi emang pembangunan villain di film seperti ini sangatlah bagus banget. Apalagi selama Darso di desa itu, Darso membantu banyak warga yang hanya memanfaatkan dirinya, seperti membantu memotong kelapa, bikin bumbu masakan, tapi dia nggak pernah dibayar ataupun diberikan apapun sebagai tanda terima kasih. Karena emang tokoh Darso di film ini, dia juga punya masalah finansial, sehingga dia mencari uang dari profesinya sebagai badut gendong demi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Makanya semenjak dia menikah dengan si Darcy, dia tidak hidup di kampungnya lagi, tetapi dia bekerja di sebuah kota besar sebagai pengamen yang lebih menghargai profesinya sebagai seorang seniman. Yang dimana ini sebuah bentuk tamparan keras kepada kehidupan nyata terhadap sebuah karya, yang dimana seniman hanya bisa dihargai jika dia keluar dari tempat asalnya. Dan hal itu dipercaya di era zaman sebelum adanya sosial media dan juga internet. Dan hal itu sama seperti di film ini, yang dimana profesi dia sebagai badut gendong itu malah lebih dihargai di kota besar yang belum mengenal adat semacam ini. Apalagi setting waktu di filmnya badut gendong itu berada di era tahun 1980-an, sama seperti di film Kodrat kemarin. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi badut gendong ini yang desainnya dikerjakan oleh Bapak Chris Lee itu emang terinspirasi dari sebuah seni tradisional yang berada di daerah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta yang namanya adalah ledek gogek. Bahkan bentuknya sangatlah beragam-ragam. Dan hal ini akhirnya dicetus oleh Pak Charles Ghazali sebagai sutradara ketika beliau mengunjungi kota Solo untuk menciptakan tokoh baru untuk memperluas universe Kodrat yang sedang beliau bangun. Dan memang ini akan direncanakan sebagai tokoh yang berlawanan dengan Ustadz Kodrat secara ideologi dan juga moral. Dan mereka akan dipersiapkan untuk bertarung sesama lain di proyek Magma Entertainment berikutnya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, sepanjang ketika badut gendong ini akhirnya udah membuat sebuah teror di sebuah desa itu, kematian mereka itu mewakili setiap perbuatan kepada Darso yang selama ini ia pendam. Yang pertama, kita menemukan ada teman Darso yang bernama Andul, yang diperankan oleh stand-up komedian legendaris yang bernama Akbar Kobar, yang dimana dia adalah tokoh yang sejak awal adalah orang yang bikin Darso kesal, karena dia meremehkan Darso dengan mengatakan dia miskin dan sia-sia bekerja di kota besar sebagai pengamen. Bahkan ketika boncengan, badut gendong ini akhirnya membunuhnya dengan cara mematahkan lehernya. Sebenarnya ini merupakan sebuah bentuk makna simbolis. Dengan mematahkan leher orang itu, badut gendong ini dalam segi bentuk ironis mengubah bentuk tubuh korbannya agar menyerupai anatomi aneh dari boneka kutukan itu sendiri. Dan itu merupakan sebuah bentuk hukuman puitis alias poetic justice, yang dimana korban dipaksa merasakan distorsi fisik yang menjadi sumber penderitaan Darso selama ini. Yang kedua, kita menemukan ada tetangga Darso yang bernama Le Badrun yang sangat serakah yang diperankan oleh Totos Rasiti, yang dimana akhirnya dia menolak membayar Darso setelah dia minta bantuan untuk mengelupas setiap batok kelapa untuk dagangan warungnya. Alhasil ketika badut gendong mulai beraksi, kedua tangannya pun akhirnya dihancurkan dengan mesin penggiling kelapa. Nah, ini sebenarnya sebuah bentuk karma bahwa tangan Le Badrun ini dihancurkan menggunakan alat yang sama dengan sumber kekayaannya, yaitu adalah mesin kelapa warungnya. Nah, tangan melambangkan tindakan atau perbuatan, dan Le Badrun menggunakan tangannya untuk menghitung keuntungan dia pribadi dan juga memeras tenaga orang miskin, sekaligus menahan uang yang seharusnya menjadi hak Darso itu sendiri. Dan bahkan Le Badrun tewas dengan patokan ular di matanya, yang dimana dalam sejarah ular adalah lambang kelicikan, duniawi, dan juga sifat setan itu sendiri. Nah, Le Badrun punya mata, tetapi matanya buta terhadap penderitaan Darso, dan dia hanya melihat Darso sebagai objek yang bisa dia manfaatkan.
Nah, ular yang akhirnya menghancurkan mata Lebanon ini sebagai sebuah pandangan bahwa hidup Lebanon ini sebagai manusia telah sepenuhnya diracuni oleh keserakahan dia sendiri, sehingga matanya dibersihkan secara paksa oleh sosok gaib tersebut dalam wujud ular. Lalu ada Yutini yang diperankan oleh Vonny Anggraini, yang dimana Yutini memanfaatkan Darso yang sedang terpuruk untuk membantunya memasak bumbu panas di warungnya. Alih-alih berempati, dia justru mengeksploitasi tenaga orang miskin demi keuntungan dapurnya sendiri. Sampai pada akhirnya Yutini dibuat tewas tenggelam di kubah bumbu masakannya sendiri, yang dimana hal ini melambangkan bahwa Yutini dalam segi bentuk harafiah tertelan oleh keserakahan dan juga usahanya sendiri. Panasnya bumbu mendidih ini jadi sebuah bentuk simbol dari akumulasi dosa dan juga kekejaman emosional yang dia berikan kepada Darso selama dia hidup, yang akhirnya berbalik membakar dirinya sendiri. Nah, kalau kalian masih ingat ya, tubuh badut gendong ini ada arwahnya Darcy setelah dia tewas dibunuh oleh para preman di rel kereta api itu, yang wajahnya juga ditempel oleh Darso di badut gendong yang selalu ia bawa. Di momen itu, dia sempat memaksa Darso untuk mengambil anak Yutini karena dia merasa cemburu dalam segi bentuk spiritual, rasa kehilangan, dan juga duka yang mendalam dari seorang ibu yang bayinya direnggut paksa sebelum dia lahir ke dunia. Dan kalau kalian sadar ya, semua wajah para korbannya ini, wajah mereka akhirnya dikelupas. Nah, ini adalah makna bahwa semua para korban-korban ini, mereka adalah tipe orang yang bermuka dua. Artinya apa? Di depan orang lain mereka tampak biasa aja, tetapi di belakang mereka sangat tega untuk mengeksploitasi sesama manusia itu sendiri. Jadi ininya adalah dalam segi bentuk metode pembunuhannya, setiap perbuatan keji mereka, semuanya dibuka penuh oleh badut gendong untuk mencerminkan kematian mereka kepada perbuatan terakhir mereka kepada Darso yang buat dia merasa nggak adil terhadap kehidupan ini. Jadi metode pembunuhannya membuat kita callback kepada Saw dalam film Saw X, ya dimana setiap pembunuhan yang dia lakukan kepada semua para korbannya selalu mencerminkan perbuatan mereka yang kurang menyenangkan kepada Jigsaw itu sendiri. Deadline numpuk, kerjaan gak habis-habis, kepala udah panas, badan udah capek, dan perut ikut minta diisi nih. Indomie, mie instan dengan bumbu khas yang selalu pas di lidah, tinggal rebus beberapa menit, campur bumbu lengkapnya, dan langsung jadi. Hangat, gurih, dan selalu bikin mood balik lagi. Karena di tengah deadline yang cepat, enak, dan praktis cuma Indomie. Indomie seleraku. Upacara adat kami berarti siap menerima kematianmu. Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang. Dan badut gendong ini harus menghadapi permasalahan utama yang terjadi di kampung itu, yang dimana lahannya akan dibeli oleh perusahaan serakah yang mengutus semua anak buahnya yang kejam untuk mengambil alih paksa lahan mereka sebagai lahan proyek pemerintah. Yang dimana ini adalah lambang keserakahan dari para kapitalis jahat yang gak mementingkan orang-orang kecil dan bertindak anarkis kepada mereka yang melawan. Yang tentu hal ini udah pernah kejadian berkali-kali di Indonesia, bahkan sampai sekarang ini, yang dimana sudah ada beberapa kasus yang mencerminkan hal tersebut. Dari filmnya, sengaja dalam segi bentuk penceritanya tidak menceritakan apa nama perusahaannya, apa motivasinya, itu nggak ada men. Cuman hanya menceritakan kalau mereka adalah perusahaan yang berusaha untuk mengambil alih paksa lahan itu sebagai lahan proyek. Memang semuanya sengaja disamarkan agar supaya hal ini mencerminkan kepada kehidupan kita masing-masing yang tinggal di negara Konoha tercinta ini ya. Anjir. Jadi emang tokoh antagonis dari perusahaan ini memang sengaja dibuatkan dangkal dan gak terlalu diutamakan oleh Pak Charles sebagai sutradaranya. Justru yang menjadi tokoh antagonis di film ini adalah para tetangga Darso itu sendiri yang terus-menerus memanfaatkan dirinya sebagai manusia yang tidak berdosa.
Lalu ketika Darso mengetahui alasan dibalik kenapa arwah Darcy memasuki tubuh Badut Gendong itu adalah karena dia dipanggil oleh Ki Kamboja yang merupakan sosok tertua adat yang dihormati di desa itu. Ketika menjelang dia terluka, akhirnya dia melepaskan kutukan itu untuk dia salurkan kepada Badut Gendong sebagai eksekutornya alias mediumnya sendiri. Nah, bisa jadi arwah di Badut Gendong itu bukan arwah Darcy yang sebenarnya. Itu adalah iblis yang menjelma menjadi Darcy untuk manipulasi Darso agar jatuh ke dalam kegelapan. Karena perlu diingat ya bahwa iblis itu adalah sifatnya suka menghasut dan juga menghancurkan dan juga bisa menyerupai siapa saja. Dan titik klimaksnya adalah ketika Darso yang mudah percaya kalau adalah si Darcy, akhirnya Darso memutuskan untuk bersatu dengan arwah itu dalam wujud Badut Gendong. Dan kali ini ketika dia menghabisi semua para preman yang pernah membunuh istrinya dulu, akhirnya dia sudah sadar total ketika akhirnya dia berubah menjadi sosok Badut Gendong. Nah, sepertinya iblis yang menyamar sebagai Darcy di film ini adalah iblis ular karena wujudnya udah pernah muncul ketika Badut Gendong akhirnya membunuh Lee Badrun di bawah gubuknya sendiri. Apalagi iblis ular ini sudah pernah ada wujudnya di poster Kodrat ketiga yang udah pernah ditis di acara JAV tahun 2024 kemarin di kota Yogyakarta. Nah, mungkin hal ini akan dipersiapkan kepada film Kodrat ketiga yang dimana Badut Gendong mungkin saja akan siap untuk menghadapi Ustadz Kodrat ketika dia pergi ke sebuah desa Kober untuk menghadapi iblis Aswala kembali. Apalagi di bagian post credit scene di film ini, setelah Badut Gendong itu udah menghabisi dua preman itu ya, akhirnya tiba-tiba muncullah Kodrat yang pakai jaket kulit, kacamata hitam, dan juga motor gedenya. Yang dimana akhirnya dia menemukan sebuah koran yang memberikan sebuah kabar tentang teror Badut Gendong yang menjadi highlight besar di kalangan masyarakat umum. Tentu hal ini akan mengantarkan kita kepada pertarungan besar antara mereka berdua, yang dimana Kodrat yang mewakili sisi terang dari Tuhan dan Badut Gendong yang mewakili sisi kegelapan dan juga kekecewaan terhadap dunia. Atau bisa jadi ya dari pihak Magma Entertainment mungkin akan buat sebuah bentuk plot cerita yang crossover project yang berfokus kepada Kodrat dan juga Badut Gendong dengan judul Kodrat versus Badut Gendong maybe. Karena kalau plot seperti ini akan menyentuh kepada filmnya Kodrat ketiga nanti, itu plotnya pasti akan lebih penuh dan juga nggak fokus. Apalagi Kodrat ketiga lebih berfokus kepada dendam Aswala kepada Kodrat yang akan menghabisi semua orang-orang yang pernah dia tolong setelah menghabisi Aziza istrinya di film kedua kemarin. Kalau bisa ya, gue mengharapkan Magma punya sebuah project tersendiri antara Kodrat dan juga Badut Gendong yang akan bertarung satu sama lain. Jadi mengenai dalam segi bentuk plot ceritanya, bahkan penyampaiannya mungkin akan fokus ke sana ya. Jadi hal ini nggak akan bertabrakan kepada project Kodrat ketiga nanti yang jauh lebih stand alone. Begitu sih. Tapi lagi-lagi ya, mengenai project itu masih harapanku pribadi sebagai fans. Karena gue mendapatkan sebuah informasi dari Pak Charles sebagai sutradaranya, beliau masih fokus untuk mengerjakan dua naskah untuk dua project besar, yaitu adalah Si Buta dari Gua Hantu dan juga Kodrat ketiga. Nah, pas gala premier di Jakarta kemarin ya, aku mendapatkan sebuah bentuk informasi omongan dari para subscriberku bahwa Martino Leo yang merupakan aktornya Badut Gendong sepertinya sangat cocok untuk memerankan tokoh Si Buta dari Gua Hantu yang dikerjakan oleh pihak Magma Entertainment yang berkolaborasi dengan pihak Bumi Langit. Nah, kalau aku pribadi ya, jujur aku belum bisa menilai itu sih ya. Karena mengenai tokoh Si Buta itu sendiri, aku sebagai fans belum ada gambaran siapakah aktor yang lebih cocok. Jadi ya, kalau misalkan si Bapak Martino Leo ya udahlah ya. Kita tinggal tunggu aja bagaimana bentuk eksekusinya, bagaimana bentuk plotnya, animasinya, CGI-nya, dan gue pengen tahu bagaimana itu akan terjadi kepada project Si Buta dari Gua Hantu berikutnya cuy, oke? Lalu di bagian ending ada sebuah tulisan Badut Gendong will return, yang dimana ini adalah kalimatnya sama yang kita lihat di film Kodrat pertama, yang menjanjikan para penonton bahwa dia akan siap kembali kepada project Magma berikutnya. Tapi pas aku podcast kemarin dengan si Pak Krisli sebagai desainer artnya,
Beliau mengatakan kalau komik Badut Gendong karyanya itu akan ngetis kepada proyek kedua sequel Badut Gendong itu sendiri. Artinya apa? Artinya Badut Gendong ini bukan dibesarkan sebagai satu film aja, tetapi dia akan punya franchise dia sendiri, tapi masih berhubungan dengan Kodrat Universe yang dikerjakan oleh Bapak Charles. Jadi bisa gue katakan universe Kodrat ini akan diperluas lagi oleh Bapak Charles kepada proyek yang jauh lebih gokil dengan tema superhero jagoan lokal Indonesia. Mantap, gila. Semua ini akibat kemarahan kuasa jahat. Oke, itu tadi adalah pembahasan ending dan juga breakdown detail untuk project film Badut Gendong ini ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.